Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang tutorial mengemudi ya. Yap, jadi ini temanya adalah berkendara dalam kota lagi ya. Ini start dari Ngagel menuju Rumah Sakit Haji Manyar ya. Rumah Sakit Haji Manyar. Jadi teknik berkendara bagi pemula mungkin ya. Pertama mungkin yang perlu dilakukan yaitu adalah pemilihan lajur ya. Nah, teknik pertama adalah pemilihan lajur. Kita ada di lajur, mau lajur kanan atau mau lajur kiri. Kalau seperti ini saya mau lajur kiri, saya pindah. Saat memindah nyalakan lampu sen, perhatikan spion. Nah, sekiranya bisa masuk, masuk. Tapi jangan lupa tandanya harus dipakai. Sen dan spion itu kuncinya. Kemudian setelah saya tentukan lajur kiri ya sudah, kita berada di lajur kiri terus, nggak usah pindah-pindah. Nah, depan itu ada halangan truk ini ya, kita lihat spion kanan, agak geser ke kanan dikit, terus masuk lagi ke kiri. Nah, banyak yang bingung sebenarnya, patokannya gimana bodi kanan kiri, takutnya nyerempet ya. Sebenarnya saya sendiri pun juga nggak paham. Saya itu pakai feeling berkendara dia. Jadi kalian ya mulai belajar lah pakai feeling. Nggak perlu terlalu takut sebenarnya. Pokoknya kalian itu tahu moncong mobil kalian yang kalian pakai itu loh. Kayak ini kan Hyundai Atos. Ya moncongnya berapa? Dari jarak ban sini, pilar ini ke depan itu berapa? Ini mungkin sekitar 1 meter lah. Ya tinggal diukur aja dari sini ke sana 1 meter. Nah kalau saya seperti itu. Kalau pakai sedan pun demikian, jarak dari pilar A ke kap mobil depan itu sekitar 1,5 meter kalau sedan agak panjang kan. Nah tinggal diukur aja. Jadi kalau patokan teori bodi kanan kiri ya sebenarnya nggak kepake kalau sudah pro ya. Kalau sudah sering jam terbangnya sering jam terbangnya sering sudah tinggi, sering turun ke jalan, itu nggak kepake teori. Contohnya teori bullpen taruh di sini atau teori sedotan di sini. Kalian nggak akan memperhatikan sedotan itu terus. Kalau di jalan itu fokusnya mata ke depan sana, bukan ke sini. Kalau ke sini kalian bisa nabrak. Contohnya depan nanti ngerem dadak, ya kalian nggak tahu karena kalian fokusnya ada di sedotan ini. Nah itu makanya nggak bisa pakai teori seperti itu guys. Ini saya mau ke kanan ya. Kalau mau ke kanan nyalakan lampu sen, perhatikan spion. Kuning, sorry. Kalau kuning sudah dekat nggak apa-apa, dibersihkan sekalian. Jangan sudah dekat lampu kuning kalian ngerem mendadak, takutnya belakang nanti nemper malah. Kalau tadi kan jaraknya sekitar ya 4 meter lah, nggak apa-apa, masih kuning langsung diterabas sekalian, nggak apa-apa. Kecuali kalau sudah merah baru. Kalau kuning jaraknya sudah nggak nutut untuk ngerem, terlalu berbahaya untuk ngerem. Tadi kalau saya ngerem bisa, tapi belakang nanti notul. Nah seperti itu guys. Nah ini sekalian saya buat konten ya. Ini adalah berkendara di kemacetan tanjakan juga ya, berkendara di kemacetan kereta api, menunggu pintu kereta api ya. Ini jalannya agak menanjak juga. Ketika berhenti di sini, yang perlu diperhatikan apa? Perhatikan bodi mobil kalian, mundur apa enggak. Cara ngeceknya gimana? Lihat samping ini, trotoarnya gerak apa enggak, daunnya gerak apa enggak. Kalau nggak gerak berarti mobil kalian aman, nggak mundur, artinya jalannya datar. Tapi kalau tiba-tiba gerak, mundur kok suwe-suwe kok daunnya ini maju ke depan sana, berarti mundur mobil kalian. Pakailah handbrake, crack. Nah, tapi kalau seperti ini nggak perlu pakai handbrake. Contohnya seperti BRV depan ini, dia nginjak rem terus. Kalau nggak gitu dia nyalakan ini parking brake. Avanza depan juga nginjak rem, Innova depan juga nginjak rem, seperti itu. Kemudian ini sudah mulai jalan, belum itu keretanya lewat.
Kemudian apa tadi, bahas apa ya? Yes, pokoknya berkendara di dalam kota ya, teori-teorinya ya. Oh, bodi kanan kiri. Ya nggak, nggak sampar seru ini. Nggak perlu, kalau saya nggak pakai teori, saya itu dari awal belajar semua pakai feeling. Contohnya seperti ini, kita ngeluruskan bodi, nggak usah terlalu mepet ke kanan, nggak usah terlalu mepet ke kiri. Kita cukup luruskan dengan bodi mobil di depan. Nah ini loh. Apakah persis lurus ya? Enggak juga, ini kan feeling. Up. Ini tanjakan, bisa diperhatikan kaki ya. Saya setengah kopling ini, setengah kopling tok, nggak ngegas. Nah, nggak ngegas ya. Nah, nggak kuat, tambah gas. Koplingnya dilepas. Lewati polisi tidur rel, oper ke gigi 2, gas. Selesai. Yang penting nggak usah gopo. Pindah lajur ke kiri, ke tengah ya. Perhatikan spion kosong. Oke, sekarang kita ke tengah lagi, spionnya kosong. Di atas 40 teorinya jangan lupa oper ke gigi 4. Di atas 40 pakai gigi 4, di bawah 40 pakai gigi 3. Wes, ikut ceklen. Itu standarnya MPV. Oke, kita pindah lajur, belok ke kiri, sen, spion. Jadi kalian nggak usah bingung masalah persneling ini ya. Persneling itu gampang. Pokoknya pakai teori tadi loh. Di bawah 40 pakai gigi 1, 2, 3. Di atas 40 baru dioper ke 4. Tinggal dilihat kalian ini main berapa. Ini kan 40. Di atas dikit berarti gigi 4. Pas bener ini gigi 4. Kalau kalian lihat speedometernya 40, kok giginya masih 3, itu keliru. Harus segera dioper ke 4. Supaya apa? Supaya mesinnya nggak begitu meraung. Ini standarnya Avanza Xenia sama Atos ini ya. Yang sering saya pakai dulu tuh Avanza Xenia soalnya. Jadi ya siapa lagi ngejar lampu kuning, lampu hijau guys. Nah, teknik mengejar lampu hijau, jarak seperti ini kuning terabas. Ini saya bukan ngajari jelek nerabas sama, bukan. Lampu kuning sih masih boleh. Kenapa? Kalau jarak sudah dekat lampu kuning kalian ngerem, ciet, hati-hati. Belakang nggak siap, wabrak sampean, malah totalan. Nah, kecuali lampunya jauh sekitar jaraknya 20 meter atau 10 meter, nah itu kan baru bisa melakukan pengereman. Ciet. Oke. Kalau jaraknya sudah oper kira semprotan ya, Rek. Kita pindah, guys. Kalau jaraknya sudah terlalu mepet, terlalu dekat, not good. Nah kayak gini kuning, nah kuning kan, nah kita sudah ngerem karena jaraknya jauh, jadi nggak boleh tutup. Mana penan di mobil yo. Nah ini antri lampu merah, perhatikan. Maju sih. Kita mau lajur kiri aja. Tak pindah lajur kiri, ngetut no si Innova. Nah, ngetut no si Innova. Oke guys, seperti itu ya. Berhenti, perhatikan kanan kiri. Oh, mobilnya nggak gerak, berarti jalannya datar. Nggak perlu pakai handbrake. Kalau mobilnya gerak baru pakai handbrake. Crack. Jangan diinjak terus remnya seperti ini, Avanza seperti Wuling depan itu nginjarin terus, kasihan panas nanti. Oke, tadi bahas apa hijau guys, bahas itu ya body ya. Jadi pakai feeling aja menurut saya, melatih feeling. Cara melatih feeling gimana bang? Ya kalian latihan terus, latihan bawa mobil seminggu 2 kali kalau bisa, seminggu 2 kali minimal itu. Saya dulu malah cul-culan. Saya 3 bulan sekali saano mobil begitu longgar pakai. Setelah itu 3 bulan berikutnya baru pakai mobil lagi. Tapi ya alhamdulillah bisa toh. Apalagi kalian yang sudah punya mobil. Saya mau belok kiri, nyalakan lampu sen, perhatikan spion kiri kosong, aman. Kalian yang sudah punya mobil ya aman otomatis. Tiap hari latihan malah enak, feelingmu malah bisa dapat. Serius deh. Sebenarnya belajar lewat YouTube aja sudah cukup sih, nggak perlu lewat
ini kursus. Saya nggak mendeskripsikan kursus, nggak. Tapi kalau kalian modal mentalnya kuat itu via YouTube aja bisa. Saya dulu nggak usum YouTubean kok. Nah, rating kanan, spion kosong, ambil. Nah, dia mau rating ambil, biarkan dulu, kasih jalan. Kita juga memberikan jalan kepada pengguna jalan lain. Ojo jaluk menang-menangan, santai aja. Kita dalam kota menang-menangan yo gak iso. Kecuali kalau luar kota, nah itu bisa menang-menangan, get-getan bisa. Kalau dalam kota jangan. Oke, jadi seperti itu ya untuk melatih feeling. Ini saja saya juga nggak paham. Apakah body ban saya ini sudah mepet sana apa belum ya? Nggak paham juga. Saya hanya mengikuti ini mobil depan ini. Nah, bodinya kan Avanza lebih besar dari Hyundai Atos. Jadi saya tinggal ngikuti aja. Apakah ini akurat? Ya enggak juga sebenarnya. Ini hanya modal feeling. Jadi buat kalian yang lebih mementingkan teori, sebenarnya ya kalau kalian terlalu banyak mengenyam teori itu bingung. Ketika turun ke jalan bingung, serius. Oke lah, kita belajar teori, tapi jangan saklek ya. Saklek itu apa ya? Ya wes teori kudu nggak teori. Enggak, sebenarnya ketika di lapangan nggak kepake sebenarnya teorinya. Teori pulpen, teori sedotan di sini. Karena fokus mata kita nggak ke sedotan, ternyata ke depan sana. Mulai gerimis. Nah, set. Menggok tadi gimana? Ya pokoknya menggok diputar sendiri. Koyoknya kurang, kelihatannya kurang, ditambahi putar lagi. Kelihatannya terlalu lebih, dilonggari setirnya. Gitu aja. Kalau teorinya kan dihitung ya berapa kali putaran, 1, 2 lah. Itu gak kanggo. Teori seperti itu sebenarnya nggak kepake kalau di jalan raya seperti ini ya. Kita nggak menghitungi itu, nggak menghitungi berapa kali putaran. Soalnya bingung, sudah fokus stres di jalan, nggak menghitungi. Jadi semuanya pakai feeling. Ini sudah kuasa Allah ya. Kita tuh sudah diberikan mode berkendara multitasking. Otak kita tuh bisa multitasking. Jadi nggak saklek pakai teori, enggak. Jadi ya bisa melihat kendaraan di depan, kemudian bisa mengira-ngira seperti ini. Berapa kali putaran pun nggak tahu. Pokoknya dikira-kira, sekiranya kurang nekuk ditambahi tekukannya, sekiranya ketekuan dilonggari. Gitu aja. Nah kayak gini nih, kita mau nyalip, nyalakan lampu sen. Oke, Kak Sido. Biasanya kalau pemula itu takut untuk masuk jalur tengah ini loh. Kalau pemula biasa minggir-minggir ke R3 loh. Minggir-minggir melaku ya kayak gini. Biasanya seperti itu. Tapi ya itu semua latihan. Saya sendiri pun juga demikian. Itu kan membentuk mental. Jadi buat kalian cewek-cewek terutama nggak usah takut. Kalian pokoknya yang penting kuncinya itu setirnya lurus. Nggak usah, jangan zigzag kayak gini. Nah jangan, pokoknya lurus gini, genggemen. Insya Allah yang lain itu minggir dewe. Yang penting yakin alangannya minggir dewe. Contohnya motor-motor di belakang ini minggir sendiri mereka. Dibalik, dia ngebalik kita. Dia tuh nggak bisa. Hati butuh bro, gak mungkin. Akhirnya dia minggir sendiri. Nah, begitu juga dengan lawan seperti ini. Nah, kita lurus aja. Dia minggir sendiri loh, minggir sendiri dia. Jadi nggak usah terlalu bingung. Kalau kalian di sini di dalam kota, kalian terlalu minggir, kalian malah diseneni wong akeh. Karena lajur kiri itu untuk pengendara motor, bukan untuk pemobil. Mobil itu kodratnya ada di tengah marka, di jalur kanan seperti ini. Nah, ini feeling saya, ban saya nempel di garis. Tapi apakah benar ya? Enggak juga. Oh, nggak ada teori kok. Saya nggak pakai teori, saya pakai feeling. Semuanya pakai feeling saya itu. Nggak pakai teori-teori. Cara ngelatih feeling gimana ya? Latihan gampang, salah. Percaya sama saya, sehari 2 kali. Kalau kalian punya mobil, latihan sendiri. Habis subuh latihan keluar sampai jam 6. Terus pulang kerja jam 10 latihan lagi. Memang capek, memang, tapi itu melatih mental. Semakin kalian sering ke jalan, semakin mental kalian terbentuk. Semakin kalian sering ketemu wong-wong si misu-misu, ngamuk-ngamuk, itu semakin kalian tatak. Semakin kalian sering dipisui wong, cuk, oh niku pinggiro lah. Semakin kalian akhirnya terbiasa. Awalnya mungkin redek ya, dipisui wong.
karena salah lajur mungkin. Tapi suwe-suwe biasa, dipisui wong biasa kalian. Itu terjadi sama saya. Rating kiri, saya dipaido wong sak ngurus aku. Wong jenenge belajar ya. Iso apa maneh, belajar itu salah wajar. Jadi nggak usah terlalu dramatis lah. Dramatis. Nggak usah terlalu takut, tenang aja. Nah seperti ini kan ada garisnya putih dua, kita ada di lajur tengahnya aja, nggak terlalu mepet ke kanan, nggak terlalu mepet ke kiri, dan kuncinya setirnya dipegang lurus seperti ini, nggak usah zigzag. Kayak gini dia mau ke kanan, kita ke kiri. Rating spion kosong, ambil, masuk, sit. Nah ini gerimis, kita nyalakan wiper kelas 1, kelas 1 level 1, kelas 1 kok BPJS aja. Level 1 kayak ayam geprek aja sambil level 1. Ya seperti inilah pokoknya. Ini melatih mental ya, melatih mental kalian. Sering-sering turun di jalan. Kenapa saya agak keras? Karena ya memang untuk melatih mental harus seperti itu. Harus sering di jalan, harus melatih berani, belajar berani ya. Saya dulu tuh nyerempet orang sepeda Honda sampai mijet loh guys. Belajar mobil itu los-losan, saya nggak bisa apa-apa, kendel-kendelan. Ya nyerempet orangnya jatuh. Ya tanggung jawab. Namanya salah ya tanggung jawab, ya apa mana. Cuman dari situ kan kita belajar, akhirnya hati-hati. Oh iya, oke, nggak boleh tak ulangi lagi. Seperti itu guys. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk vlog nggak penting hari ini. Nggak penting ya, ini untuk melatih mental kalian lah. Belajar itu nggak harus teori, kalian tahu sendiri. Kuliah berapa tahun, teori dipakai berapa ratus buku yang dipelajari. Ketika kerja apakah dipakai semua? Enggak. Begitu juga dengan belajar mobil, kalian belajar teori pulpen, teori sedotan, teori kanan kiri. Tapi ketika sudah pro, itu yang dipakai cuma feeling. Serius. Cara melatih feeling gimana? Banyak latihan itu kalian akan terlatih, terbiasa. Oke, seperti itu ya guys ya untuk vlog kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Atos vlog berikutnya, tutorial mengemudi berikutnya. Bye bye.